Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton Suara Minang TV di mana saja berada. Kembali bertemu bersama saya Ades Manis, yang pastinya tetap di edisi program kesayangan para kaum wanita dan para ibu-ibu, dan kali ini kami akan menghadirkan sesuatu yang sangat spesial untuk para penonton semuanya, yang pastinya semuanya akan memberikan inspirasi, akan membangkitkan motivasi daripada ibu-ibu bahwa dari kecil saja sudah bisa punya talenta, dan kita tahu bahwa semua anak itu pasti punya kelebihan, dan bagaimana cara para ibu-ibu yang cantik ini menggali, mengasah talenta putri-putri yang cantik yang ada di depan kita bersama, yang mana penonton juga tadi sudah melihat tayangan sekilas talenta yang dimiliki oleh para anak-anak kita di sini yang sudah tampil dengan performnya masing-masing yang sangat cantik sekali. Saya tidak tahu penonton yang make upin orang tua atau memang sudah bisa sendiri. Yang pastinya penonton pada malam hari ini edisi Bundo hadir bersama putri cilik dengan punya talenta di model, tari, dan sebagainya. Nanti kita akan kupas semua rahasia para ibu-ibu ini, bagaimana bisa menjadikan putri kecil mereka menjadi kuat mental, menjadi anak yang pemberani, tampil di depan khalayak ramai. Nanti penonton bisa tanya dan silakan memberikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar, dan kita akan lemparkan kepada ibu-ibu yang di sini. Tapi tentunya para penonton, saya ingin menyapa semua penonton di mana saja berada. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan semua aktivitas. Dan tentunya penonton, saya tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Suara Minang TV. Nah, penonton penasaran siapakah narasumber kita pada malam hari ini? Tetap di Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Mic-nya boleh dipegang. Oke, udah hidup mic-nya? Sudah. Oke. Baik, penonton, kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. 3 putri cantik, 3 darah cantik yang saya hadirkan pada malam hari ini, dan mereka juga adalah asuhan dari Sanggar Seni Intan Payung ya. Nah, dari salah seorang sahabat saya yang pada malam hari ini belum tidak bisa hadir, tapi yang pastinya hasil dari olahan tangannya sahabat saya, Pak Abi. Nah, pada malam hari ini bisa hadir di sini, dan penonton boleh lihat satu persatu wajah-wajah cantik, wajah-wajah mungil di sini pada malam hari ini. Dan tapi sayang penonton, ada satu yang sepertinya agak bad mood karena sudah tertidur, karena biasa besok kita akan atur lagi schedule-nya, mungkin khusus untuk anak-anak, tidak selarut malam ini. Nah, karena sudah ada yang narasumbernya udah tidur, jadi udah agak sedikit bad mood gitu. Tapi tidak mengurangi penampilan dia pada malam hari ini, penonton. Nah, kita sapa dulu yang pertama. Narasumber kita ada pada malam hari ini ada 3. Ada yang pertama ada Amanda ya, kalau tidak salah Amanda. Iya sayang, pegang mic-nya sayang. Nah, Amanda boleh kasih salam ke penonton, perkenalkan dirinya siapa sayang? Aduh, udah. Nah, ini penonton karena lagi bad mood. Gak apa-apa penonton. Ini namanya Amanda. Kelas berapa, Bu? Kelas 1 SD. Nah, baru kelas 1 SD penonton. Nah, ini sudah sangat luar biasa dengan prestasi yang mereka sudah raih. Ini baru kelas 1 SD. Kalau boleh tahu Amanda aslinya mana, Bu? Lahir di Batam. Lahir di Batam. Orang tua? Kalau saya Jawa. Jawa. Bapaknya Bugis. Bapaknya Besteran, tapi pasti anak Batam. Nah, kelas 1 SD sekolah di mana, Nak? Al-Furqan. Oh iya, di SD Al-Furqan. Oh, SD Al-Furqan. Oke, udah mulai keluar penonton suaranya. Baik, kita sapa ke sebelahnya dulu. Ada Syakira.
Iya, Sakira kalau ibu nggak salah. Boleh Sakira beli salam dulu, perkenalkan diri, sampaikan apa yang mau Sakira sampaikan. Halo, nama saya Syakira Hadia Meka. Saya umur 9 tahun. Hidup. Saya kelas 4. Sekolah saya di MI Iskandar Muda, Sekupang. Sekupang. Syakira pasti orang Padang, ya kan? Iya. Bisa nggak bahasa Padang? Kalau bisa bilang, suara Minang TV, suara orang awak. Bisa? Suara Minang TV, suara orang awak. Nggak bisa, penonton kayaknya udah nggak orang Padang lagi, udah jadi orang Batam. Oke, kelas 4 SD ya, masih kelas 4 SD. Nanti juga kita akan gali apa saja prestasi yang sudah diraih oleh Sakira, apakah itu di akademik atau di non akademik. Baik, kita beralih ke si centil yang satu lagi, yang dari tadi penonton senyumnya nggak pernah lepas. Tengok dari gayanya saja, nggak tahu ini malam apa siang, kayak sama aja deh gitu. Oke, silakan cantik, perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Gea Ratu Levina, kelas 4 SD sekolah kelas 2 SD sekolahnya di SD 001 Sagulung, 001 Sagulung. Kelas berapa tadi? kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oh, sekarang udah kelas 2. Kalau tadinya waktu lomba pertama kelas 1 ya. Tadi kelas 1. Iya. Nah, panggilannya siapa tadi, Nak? Panggilan Gea itu sebenarnya bisa Gea, bisa Ratu, bisa Queen. Jadi Aduh, banyak. bisa Gea, bisa Ratu, bisa tergantung penonton melihatnya dari mana dan mau memanggilnya siapa. Boleh, tapi kalau sukanya dipanggil siapa? Kalau biasanya sih Queen. Karena kalau di rumah itu Queen itu nama kesayangan. Nama kesayangan. Iya. Kalau di rumah. Tapi Iya. kalau di sekolah nama kesayangannya Di siapa? sekolah sampai nama paling sering panggil Gea Queen. Jadi satu sekolah panggil Gea Queen. Oh, panggil Queen juga. Terus kalau Ratu siapa yang boleh manggil Ratu? Ratu Pak Abi. Oh, Pak Abi. Kalau karena Queen tuh Ratu juga ya kan. Nah, Ratu juga Queen ini sama aja sama Ratu ya. Oke, baik. Nah, penonton, kita mau sapa dulu nih para ibu-ibu yang cantik yang luar biasa. Semangatnya nganterin, kayaknya memang kalau ingin anaknya berhasil orang tuanya nggak kena lelah kayaknya ya Bu ya. Punya waktu tuh, kalau waktu 24 jam 25 jam ya untuk anak. Mau yang penting anak mau gitu ya Bunda ya. Oke, baik, kita mau sedikit berbincang dengan Bundanya sebelum kita cari tahu, sebelum kita bercerita dengan para ratu-ratu. Nah, katanya ratu-ratu ada 3 ratu ya, ada 3 ratu. Kita mulai dulu dari Bundanya. Queen tadi dari mana asalnya? Queen itu asalnya lahirnya tuh di Batam. Lahir di Batam. Ya, tapi mama papa itu aslinya Palembang, tepatnya di kota Palembang. Iya. Di kota Pagaralam. Dari Palembang. Ya. Bisa bahasa Palembang? Bisa? Bisa, coba dulu. Sapa dulu penonton pakai bahasa Palembang. Pakai bahasa kita. Pakai bahasa orang Pagaralan. Hai penonton, selamat malam gitu. Selamat malam. Apa kabarnya gitu? Apa? Hai penonton. Hai penonton, apa kabar? Oh, ini memang orang Batam ini penonton, karena bisa bahasa luar Batam ya. Selebihnya orang Batam memang asli. Oke, boleh kasihkan mic ke Bunda sayang? Oke, Bunda boleh beri salam dulu ke penonton kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin duduknya bisa diputar ke arah kamera. Nah, biar nampak wajah cantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Des
atas undangannya ke suara apa? Suara Minang TV. Suara Minang. Suara orang awak. Suara orang awak. Suara Minang, suara orang awak. Terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama Nastri Megawati, biasa dipanggil Mega. Alhamdulillah saya dititipkan Allah anak yang alhamdulillah penuh talenta, yang bisa menggali bakat. Tapi itu tidak lepas dari support orang tua dan juga bimbingan dari guru, bimbingan dari coachnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan semua di sini, para ratu-ratunya Pak Abi. Alhamdulillah, walaupun Manda lebih semangat lagi, kita kan Manda. Jadi terima kasih Kak atas undangannya malam ini. Queen ini ada 3 bersaudara, 1 punya abang, 1 lagi ada kakaknya. Alhamdulillah juga cinta seni. Queen yang nomor 3. 2 perempuan, 1 laki-laki. Tapi seni semua. Yang satunya hobinya agak melenceng. Yang laki-laki. Yang laki-laki lebih ke motor. Tapi kakaknya Queen itu seninya kayak seni mana? Alhamdulillah kalau Queen awalnya saya letak di sanggar itu, salah satu sanggar di Batam. Awalnya alhamdulillah berkembang dari situ, berawal dari sana. Salah satu sanggar di Batam juga. Awalnya saya masukkan ke sanggar itu dengan mewarnai Kak Des. Setelah berjalan sekian bulan ternyata dia bosan, jenuh. Karena kalau menggambar itu, mewarnai itu kan harus fokus. Ternyata dia jenuh dari situ. Diintiplah di tari. Karena pas jam itu habis pergantian jam, anak tari. Meliriklah dia ke tari. Mama, saya pengen masuk ke tari. Oke, saya daftar juga ke tari. Ternyata alhamdulillah Kak Des, sanggar itu menggratiskan Queen selama 1 tahun. Jadi anak bawang dulu katanya gitu. Awalnya kakaknya. Awalnya memang kakaknya di situ. Awalnya dia dulu. Awalnya Queen dulu di sanggar itu. Setelah dari sana udah lihat melirik tari, ternyata dia melirik lagi ke modeling. Dari 2 kali pertemuan dari sana, disuruhlah ikut lomba ulang tahun sanggar. 2 kali pertemuan, alhamdulillah. Ya ternyata anak ini kecil-kecil cabai rawit ternyata. Alhamdulillah Allah kasih kelebihan di anak kita. Alhamdulillahnya di situ dia dapatlah juara 1 dari modeling. Itu perdana tampil. 2 kali latihan. Tapi dari kecilnya berarti Queen-nya sudah punya mental ya Bunda. Maksudnya ketika kita, kan ada sebagian anak tuh ketika bawa ke keramaian dia lebih suka tampil gitu. Ada yang suka malu gitu. Nah, berarti Queen udah punya mental dari awal. Alhamdulillah mungkin karena dia lihat kakaknya ya Kak Des. Kebetulan kakaknya juga dulu alumni 001 juga, 01 Negeri 001 Sagulung. Dari sana adiknya ini lihat kakaknya suka tari, jadi di situ dia kayaknya lebih enak saya mengarahkan. Karena tapi orang tuanya ada yang turunan nggak? Kalau saya memang sama bapaknya suka lukis, saya memang sukanya di seni modeling. Memang dulunya modeling. Ya. Oh, berarti memang air itu nggak jauh dari itu atap. Alhamdulillah. Oke. Bunda, kita boleh lihat nggak sekilas Queen memperagakan dia seorang model gitu. Boleh. Nah, penonton pasti penasaran siapa sih yang dihadirkan di SMTV, benar Kak dia seorang model? Karena kalau saya pertama melihat saja, kebetulan saya waktu itu memang pegangnya di FS2N tari gitu. Ya, betul. Pertama saya itu kecil gitu kan, ini betul nggak Bianakmu gitu, udah sekolah apa belum gitu kan. Nah tapi gayanya itu ngalahin semuanya gitu, yang ikut pas 4, pas 3 yang udah ikut gitu kan. Nah penonton penasaran benar nggak sih itu yang kita hadirkan malam ini punya talenta atau dibuat-buat gitu. Nah Queen, boleh Queen peragakan sedikit saja ke sini, muter lagi ke sana dengan modelnya. Oke, silakan. Oke. Dari sini sayang, dari sini. Oke, pose dulu. Oke, lihat ke kamera jalannya. Oke, siap. Iya.
Ya, oke. Oke, sip. Satu. Wow, wow. Oke, keren. Terima kasih. Nah, penonton itu baru satu penampilan ya dari Ratu yang pertama, Queen. Nah itu Bunda, prestasi yang sudah diraih oleh Queen gitu di modeling gitu. Kira-kira udah berapa prestasi yang diraih? Gitu? Alhamdulillah kalau untuk di kategori modeling ya Kak, setiap di kesempatan itu alhamdulillah dia selalu Juara. membawa bonusnya. Wah. Tapi dengan mendapatkan bonus itu kan bonus jerih payah selama dia belajar. Tetap harus semangat lagi belajarnya karena semakin kita lebih tinggi berarti kita semakin harus lebih banyak belajar. Tapi selain ini kan di non akademik. Nah, di Iya. akademiknya sendiri Queen-nya seperti apa? Kalau untuk akademik dia bukan kategori anak yang terlalu wow ya Kak. Untuk sejauh ini ya alhamdulillah bisa mengimbangi dari Bisa non mengimbangi. akademik dia. Oke. Karena memang penonton setiap anak itu dia kan punya talentanya masing-masing. Betul. Ada anak itu di akademiknya dia pintar, Iya, betul. nah berarti dia di sini kurangnya gitu. Iya, betul. Tetapi yang pastinya bahwa orang tua memberikan dukungan kepada anaknya di segi mana anaknya punya talenta Iya. dan bakat apa sih sebenarnya anak. Iya yang kita betul. punya gitu. Yang penting intinya kita selalu mensupport apapun yang kepengen anak kita gali. Bakat anak-anak tuh tidak ada yang tidak punya bakat Kak Des. Iya. Semuanya punya bakat. Tinggal kita arahkan maunya seperti Benar apa. sekali. Yang penting kita support sebagai orang tua. Jangan kita merasa oh anak kita harus selalu pandai di akademik. Tapi jujur banyak anak-anak yang berhasil di non akademik. Walaupun kita tengok dia di mata pelajaran biasa-biasa saja, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, ternyata potensi anak itu non akademiknya sekali. sangat luar biasa. Karena pasti ada yang mereka punya Ada, gitu, iya setiap ada. kelebihan. Setiap anak tuh punya bakat. Oke, baik, terima kasih Queen. Sama-sama. Nanti kita sambung lagi. Kita Oke. beralih dulu ke Shakira. Kepada Bunda Shakira. Oke. Beri salam dulu penonton kita, Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa orang awak di mana saja berada. Nah, ini asli orang Padang penonton. Iya, kita karena Kak Des, kita baru anak-anak ini baru kayak angka sama papanya dikenalkan ya. Karena kita berhubungan dengan nanti dengan logatnya juga. Iya. Ya, tapi mereka sini paham ya dengan bahasa Minang. Berarti bapak sama ibunya kayaknya di rumah nggak bahasa Padang kayaknya nih. Enggak, kita karena ada target juga fasih dulu. Tapi mereka paham dengan bahasa ibu gitu kan. Bahasa Minang. Oke. Jadi Shakira ya sejalan dengan yang disampaikan sama Mama Queen tadi ya, bahwa kita yakin setiap anak punya bakat sendiri. Itu beda, setiap anak tuh beda-beda ya skillnya. Dan Shakira dari kecil dia suka seni memang ya, karena saya sendiri juga suka Seni? ya, Nyanyi? nyanyi, tari. Sebelumnya ikut Sanggar Sofiani ya di Padang dulu. Oh, berarti sama. Berarti orang tua udah punya bakat Ini seni, memang- jiwa seni ya? Iya, air gitu jatuh. Nah, kemudian dari kelas 1 ya, setelah kita perpisahan di sekolah, jadi kakak-kakaknya itu kan nari di panggung itu, dia tangannya goyang aja gitu ya. Nah saat itu kita belum ketemu sanggar, Sekupang itu saya susah, mana sebenarnya nggak ada gitu. Jadi setelah itu karena sanggarnya belum jumpa, tapi dia suka nari, kita lompat dulu ke piano. Piano. Nah, karena dia juga suka nyanyi dan piano.
Jadi kita support dengan les piano. Dan sekarang udah bisa beberapa lagu ya, tapi kita fokus pada piano pop. Dan mantu udah tampil di acara sekolah juga. Dan bulan depan acara sanggar ini ya, Maya, kita mau pagelaran itu masing-masing anak membawakan talentnya masing-masing. Kayak Syakila mau tampil dengan lagu Kasih Ibu, juga ada lagu Bunda dengan piano. dengan sendiri. pianonya juga. Mantu saya sempat kirim video sama Pak Abi semalam ya. Nah, kalau ada piano bisa sih dia coba. Iya, gitu tadi ya. karena kalau tahu tadi kita suruh bawa ya, biar dicobain gitu. Tapi Iya. Abi nggak ada sampaikan tadi. Fokus ke tari aja kayaknya. Tapi ternyata selain dari modeling, tari, piano. Iya. Saya kira. Piano, jadi piano sambil nyanyi juga. Nyanyi juga. Nyanyi sekalian gitu. Bisa lagu Ayam dan Lapeh? Enggak bisa. Kalau memang kita suka lagunya yang kayak ini ya, yang nasional dulu. belum bisa. Iya. Ah. Batam ini. Ah. Dan Tapi lebih terfokusnya saya kira kalau dilihat nih Bunda ke suara atau ke tari atau ke piano dia sebenarnya lebihnya saya lihat dia ini imbang. agak imbang ya, karena saya udah tanya Pak Abi ya yang aduh Bu, kita turunkan aja ini, bisa dia ini. Saya sangat senang kalau ada anak-anak ada skill itu jangan dipendam-pendam gitu, harus di show up gitu, harus ditampilkan. Nah, karena kalau enggak kapan mereka mau ini ya Bu ya? Karena target kita sama Pak Abi itu kita kemarin kan tampil di Pambel Malay Got Talent ya, mereka best kid gitu ya. Iya. Itu sekepri kan, dan Oh, yang dipanggil kemarin itu Sakapri. itu sekepri tuh. Juara. Kita perdana, ini kan kategorinya umum ya, tapi kita dapatnya best kid gitu. Nah, itu udah kategori umum itu kemarin itu. Makanya kita yakin dengan wadahnya melalui Sanggar Intan Payung ini, kita mau maju lebih mungkin ke skala yang agak besar ya, Maya, ke nasional, ke internasional juga. Karena Pak Abi kita plannya menerbitkan ke kayak luar negeri gitu, ke Singapura, kemudian Malaysia, ke Cina juga. Pak Abi kemarin sudah orbit. Iya, kemarin ke Cina ya. Ke Cina juga. Jadi memang kita punya target. Jadi bulan depan ini kita pagelaran itu masing-masing anak setidaknya 2 ditampilkan gitu. Nari juga dia, jadi nari juga, piano, nyanyi sekalian. Pernah juga modeling dari sekolah, pernah yang di WTB pas di kelas 2 SD pernah, perwakilan sekolah pernah juga. Jadi dia intinya suka seni gitulah, Kak Desi. Dari seni suara ya, dari gerak semua ya. Gerak dia. Karena memang dari emaknya udah nyanyi gitu, jadi ya turun ke anaknya ya Bunda ya. Dan juga kita pastinya disiplin ya, manajemen waktu kegiatan mereka. Jadi akademik juga, non akademik juga gitu. Kalau prestasi di akademik, alhamdulillah Pak 5 besar ya. 5 besar. Dan dia suka bahasa Inggris ya. Suka belajar bahasa Bahasa Inggris Inggris, sama seni budaya sama tari. seni Seni tari. tari, dia memang seni. Kalau saya bahasa Inggris, jadi saya mamanya bahasa Inggris. saya bahasa Inggris. Ternyata masih suka juga bahasa Inggris ya. Iya, jadi saya gini aja, selagi anak mau ya Kak Des, saya selalu support gitu. Iya, benar. Saya antarkan les piano, bahkan nari ke Sagulung ya. Latihan ke tempat Pak Abi, Sagulung, ayo saya kerja ke sana latihan. Tahu abang-abangnya juga begitu buat tampil kemarin itu. Yang penting bakatnya tersalurkan. Iya, kita harus support. Kalau enggak ya gimana anak mau nih, dan juga nanti jangan salah penjurusan besarnya gitu ya. Benar. Udah tingkat 2 kuliah. Sebenarnya saya nggak di sini, bisa ya mama yang paksa-paksa gitu ya kan. Saya ini saya sukanya ini uang habis, waktu segala macam. Benar. Karena seni itu lebih mahal sebenarnya daripada yang lain. Sangat. Saya pikir mungkin tadinya Pak Abi bilang, Kak Des gimana anak ini mau ditampilkan pakai ini. Saya bilang nggak usah, saya bilang nanti orang tuanya ngeluarin biaya. Karena nggak apa-apa Kak Des, nggak usah. Saya bilang ternyata tampilnya juga cantik. Tapi kalau boleh tahu nih Bunda, yang ngedandani tadi siapa? Ini maminya.
Ini maminya. Kalau Shakira? Wah, kalau Queen siapa yang dandan tadi? Bunda, Masya Allah. Nggak perlu kesalahan lagi penonton. Bundanya semuanya udah, tangannya kayaknya udah terlatih kayaknya ya. Bikin modal juga ya. Karena tetap aja Bunda, semuanya itu kan butuh modal gitu ya. Itu pasti. Mas seni ini paling mahal modalnya. Iya, dan tidak semua orang juga paham ya. Cuma segitu. Benar. Jangan salah. Hal kecil aja kita harus hargai dari anak. Benar. Hal besar gue dari hal kecil kan, Kak Desya. Jadi bagi saya anak-anak ini sudah keren sekali. Tapi Shakira berapa saudara Bunda? 4 sendiri cewek. Oh, sendiri cewek. Sendiri yang cewek ternyata nggak manja ya? Enggak, saya ajarkan mandiri. Iya. Yang dari kecil udah bisa saya bantu-bantu masak di rumah, bikin kue juga saya udah. Kalau yang laki-laki ada yang mengalir jiwa seni mamanya? Abangnya dia akademis tapi bisa piano klasik dia. Oh, piano klasik. Klasik. Kalau dia akademik bagus. Akademik, alhamdulillah yang paling selalu juara 1. Dia suka. Karena laki-laki lebih fokus ya. Iya, dia kebanyakan. fokus dan juga lebih kepada bahasa Inggris sama sains dia yang abangnya gitu. Jadi prestasi Shakira di seni yang paling menonjol, yang sering ikut gitu, yang paling menonjol, yang sering dapat itu di apa? Yang kalau yang tari ya katanya karena kita kan baru join juga nih sama Sanggar ini. Berarti baru gabung nih bertiga. Iya, baru jumpa juga kita sebenarnya bertiga. Jadi Mas langsung tampil tuh langsung the best gitu ya. Kita jadi semangat sekali ya buat mereka. Kalau seni suara sudah pernah ikut lomba? Suara dia ikut pagelaran gitu. Oh, di sekolah ya? Iya, sambil piano dan bulan depan lah ini kita mau launching ya, Bun. Sanggar dengan Payung kan belum launching. Iya, makanya kita juga kemarin habis sempat juga ini. Sanggar ini dari awalnya 5, ya mana murid pertama dan sekarang udah sekitar 20-an muridnya. Jadi dan kita fokus kepada Melayu ya. Iya, fokusnya kepada Melayu. Karena kita di tanah Melayu. Dan kita berharap nanti juga Dinas Pariwisata juga bisa kita gembleng gitu ya untuk kegiatan mereka ke depannya. Shakira boleh nyanyikan satu bait lagu aja. Oh iya. Biar penonton juga pengen dengar merdu suara Shakira. Iya. Oke. Refnya aja ya. Terima kasih. Gimana? Iya di sini aja. Sini aja. Sini aja. Oke. Lagu apa? Dimurah. Penonton kita dengarkan merdunya suara Shakira. Karena dulu. pianonya nggak ada jadi ya. Biasanya dia sambil ini kan ya. Piano dengan sekalian nyanyinya gitu ya. Sekalian nyanyi gitu. Nggak apa-apa. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Karena biasa main pakai piano, jadi agak ini dia biasanya menyesuaikan dengan piano ya. Nggak apa-apa, pokoknya Shakira the best. Karena udah berani aja berbicara seperti ini, itu udah luar biasa sekali. Sekolah juga sering mewakili lomba kayak lomba pidato pada seni. Oh iya? Dia juga suka kaligrafi ya, pokoknya dia. Karena memang seni ya, berarti memang seni lukis ya kayaknya ya. Kaligrafi dan pidato. Oh ya ngaji katanya iya. Ngaji juga di rumah saya sambil ngaji juga udah mau selesai jus 30 dia. Wah, seimbang dunia dan akhirat. Mamanya Shakira luar biasa. Ini anaknya Pak Hidayat nih ya. Betul. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Shakira. Nanti kita kembali ke Shakira lagi ya. Sekarang kita mau colek-colek dulu yang sebelah yang agak lagi ini lagi ngumpulin mood dari tadi dulu penonton. Kita sapa dulu maminya Amanda. Oke, silakan. Sebentar. Pakai mami, pakai adek.
Oh iya. Udah mulai penonton ya, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, adik yang pegang. Perkenalkan, nama Amanda. Tadi kan belum kenalan adik kan? Tadi belum bangun soalnya. Iya. Jadi Kak Des, kami mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada kami. Iya, ada sini ya. Perkenalkan, saya maminya Amanda, Linda Syaidarita, biasa dipanggil Mami. Kalau Amanda ini anak kedua saya, dia 2 bersaudara. Jadi kalau anak pertama saya itu abang. Abang. Abangnya Amanda ini kelas 5. Kalau Amanda kan kelas 1. Kelas 1 berarti paling kecil lah di antara ini ya. Di fotonya kayaknya si Queen yang paling kecil kayaknya. Di foto ya kayaknya nampaknya itu tingginya itu lebih tinggi Amanda. Mungil, centil. Centil. Nah, kalau Amanda ini Kak Des ini masih pemula. Masih pemula. Kalau awalnya itu memang kami nggak ada darah seni gitu, nggak ada. Nggak ada dari orang tua ya? Iya. Saya sama suami saya sama-sama dari kesehatan. Memang nggak ada sama sekali ke jiwa seni. Oh iya, diajak. Pertamanya itu Amanda ini suka menggambar sama melukis, menggambar sama mewarnai. Dia sendiri? Iya, menggambar terus mewarnain. Nah, jadi sering ikut lomba-lomba. Oh iya, menggambar wibu anime. Ya, mewarnai. Jadi sering saya ikut lomba-lomba mewarnai itu awalnya. Terus setelah itu Amanda ini dia ke ngaji. Ke ngaji. Jadi sering ikut lomba tartil Al-Quran, terus hafalan surat gitu. Jadi pernah dapat juara 1 itu lomba apa deh? Ayat kursi. Iya, lomba ayat kursi. Sebenarnya dulu fokusnya ke situ sebenarnya. Terus karena udah masuk TK, belajarlah menari. Karena mau perpisahan atau ada acara-acara apa gitu. Nah, jadi belajar menari. Terus mami adik mau nari, jadi itulah saya carilah sanggar kan, cari sanggar daerah Sekupang, itu ada sama Om Abi. Di situ mulai, tapi ini Amanda orangnya tuh kayak anaknya tuh kayak mut-mutan gitu, agak beda sama yang satu sana ya? Iya, beda sama yang di ujung itu beda. Iya. Jadi mut-mutan. Iya, ini memang seperti ada mut-mutan gitu. Kalau lagi mood, gas. Iya, kalau lagi nggak mood ya kayak tadi. Nggak mau nggak mau. Tapi kalau lagi mood, oke lah semuanya. Tapi pada saat tampil di Pambil kemarin itu ada nggak moodnya? Mood terus kemarin. Oh, mood terus karena mama mau. Mood banget ya kemarin ya. Ketiga kayaknya. Oh iya. Maminya loh, support dari semangat maminya itu luar biasa. Harus semangat ya Kak Des ya. Benar. Kita harus semangat, harus mensupport apa bakat anak gitu. Jadi mereka ini bertiga kemarin baru pertama kali tampil. Tapi mereka bertiga ini dapat chemistry-nya gitu. Kalau yang ini agak ini yang ujung itu. Iya. Benar. Lihat dari penampilannya begitu ya. Jadi saling mengisi gitu. Jadi mereka nunggu lomba itu udah main, udah dapat lah chemistry mereka bertiga. Jadi saling melengkapi, cocok. Nah dari situ menari, terus kalau yang untuk modeling baru mau mulai. Baru juga memulai. Nah, berarti lebih kepada sebenarnya akademiknya juga bagus ya, Amanda ya? Akademik, karena dari segi dia suka hafalan gitu kan. Nah, itu kan akademik dia tuh, otaknya gitu kan. Nah, itu udah mulai nampak gitu. Tetapi Bunda semua, ya pastinya ini saya guru gitu ya.
melihat gitu sebenarnya anak itu banyak sekali punya bakat dan talenta. Tapi karena Batam itu dunia kerja, kebanyakan orang tua kerja gitu ya. Jadi kurang gitu. Dia tidak bisa oh sebenarnya anak saya gini. Nah ketika kita sampai pun juga kadang saya nggak punya waktu lah gitu, kadang nggak punya ini. Tapi ini luar biasa para bunda-bunda hebat. Kalau boleh tahu, maminya Amanda kerja? Iya, saya dokter. Dokter. Kalau mamanya Shakira kerja juga? Sebelumnya saya udah pensiun dini. Pensiun dini, lebih fokus. Saya ngajar bahasa Inggris di Padang ya, di Universitas di Padang, sama satu kampus swasta juga gitu. Pindah ke sini di nonaktif dulu sama papanya, karena mereka berempat itu kayak tangga dia. Jadi dia kelas. Beda umur berapa tahun? Yang 3 ini beda 1,5. Jadi ibu guru di rumah aja dulu sementara waktu ya? Iya, tapi memang saya betul-betul aplikasikan ya yang di kampus memang dengan mereka. Jadi akademis dan akademis memang betul-betul saya benar. Jadi kayak di rumah sekolah pulang itu hafalan itu tahfiz ya, kita juga ada gurunya. Saya membantu itu bertiga udah, saya kan minggu depan satu lagi udah kelar ya, jus 30 sama. Terus yang laki-laki juga kayak yang olahraga juga diapaan. Pokoknya apa yang mereka mau saya keuntungannya bagi anak-anak untuk ngantar ke sana ke sininya punya waktu banyak gitu ya. Dan semuanya di bawah pantauan kita gitu ya. Ya, itu plus minus yang kerja sama yang enggak ya, itu kembali kepada kita masing-masing. Iya, benar. Yang pastinya bakat anak itu ya memang harus kita ini ya, kita support supaya jangan terjadi salah penjurusan. Nah, nanti kan pas besar nanti itu efeknya. Jadi sekarang saya free, mau apa aja saya fasilitasi gitu. Karena papanya Shakira pun sudah cukup lah gitu ya. Sama saling ini kita sharing lah. Ya, sharing soalnya enggak. Dan itu pun sebenarnya karena support antara bapak dan ibu ya. Kalau itu satu aja ibu mendukung, bapaknya nggak dukung nggak bisa juga gitu bisa, ya, Bunda ya. Karena bapak nggak bisa gantikan ibu ya kan. Karena kan ada juga orang tua kalau bapaknya pengen anaknya ke sini gitu, udahlah belajar aja lah gitu ya. Nah yang ini belakangan gitu, kan gitu kadang. Otomatis kami kan sering keluar terus ya. Iya, apalagi keluar juga. Nih, apalagi yang kerja ya, seperti maminya Amanda tuh ngebagi waktunya gimana tuh ya. Dokter lebih sibuk lagi kayaknya ya, Bunda ya. Harus bisa-bisa. Jadi makanya sebenarnya kalau kita pikir Batam dunia kerja, sebenarnya kembali ke kita lagi gitu. Bagaimana memanajemen waktu itu? Apapun ya kembali ke kita ya. Kembali ke kita. Karena benar. Anak kita, aset kita, mau seperti apa? Kan saya di umur-umur yang golden age ini, di masa sekolah dasar ya, itu pembentukan yang betul-betul karakter. Umur 13 tahun, mereka lebih dengerin teman dan orang lain. Itu kan psikologinya begitu, Kak. Jadi SD ini memang target saya betul-betul mengarahkan mereka kemana, maunya apa. Karena dasarnya di sini ya, dasar. Nah, ini di sini dasarnya. Fondasinya harus kokoh dulu. Jadi kalau saya Bunda berpikir guru SD itu adalah guru yang paling good lah gitu. Karena dari dasar dulu anak itu bisa merangkak ke yang lebih tinggi gitu. Jadi dasar-dasarnya itu bagaimana guru, karena peran orang tua dan guru itu kan harus seimbang gitu. Nah, bagaimana kalau ketika orang tua nggak bisa menggali potensi anak, guru biasanya dia pandai. Nah, maka guru nanti akan memberitahu ke orang tua. Nah, situlah fungsinya orang tua lagi gitu. Karena terkadang anak itu karena di rumah pulang orang tua kerja, tadi belajar apa udah gitu, makan udah, belanja soalnya udah tidur gitu kan. Nah, sehingga waktu untuk dengan anak itu kurang gitu. Nah, kebanyakan nanti jumpanya di mana? Di sekolah. Nah, gitu. Nah, kalau bundanya Queen? Saya alhamdulillah untuk saat ini bekerja di salah satu instansi pemerintah di daerah Sekupang. Selagi untuk kegiatan anak-anak, jadi pandai-pandai kita lah Kak Des. Ya? Masalahnya gini, nanti nonton Pak Rudi ketahuan nih sering bolos nih.
kita harus pandai-pandai, apalagi Queen ini sekolahnya kan siang nih, kalau sekolah siang. Jadi kalau untuk pagi kebetulan ada kakaknya untuk memantau apa kebutuhan dia, mau sekolah, ngantar sekolah, kalau jemput pulangnya abangnya. Jadi pulang saya kerja, saya fokus ke dia, Kak Des, fokusnya ke Queen. Siap maghrib dia wajib ngaji. Siap maghrib Wajib dia pergi belajar mengaji sama uminya. Kebetulan dia kalau sore kan pulang sekolahnya kan jam 2:30 nih Kak Des. Kalau dia langsung ngaji, kasihan anaknya terlalu dikasih dulu waktu bermain ya. Kasih dulu lah waktu dia istirahat sebentar. Makanya saya cari waktu yang tepat untuk dia ngaji, jadi saya masukkan privat. Sampai ngajinya privat. Ya, karena kebetulan gurunya, uminya ada waktu, jadi di sanalah saya letakkan, selipkanlah si Queen ngaji. Pulang ngaji baru saya tanya ada PR, ada kegiatan apa tadi di sekolah, karena betul kata Kak Des, kalau sama orang tua itu hanya sekian jam, lebih banyak itu kan dia di sekolahan kan guru yang lebih tahu. Yang penting kita kerjasamanya sama guru, harus komunikasinya lebih tepat. Alhamdulillah untuk kegiatan di sekolahan SD Negeri 001 Sagulung, semua gurunya support, lebih-lebih dari kepala sekolah, para dewan guru, alhamdulillah semuanya support. Apalagi untuk kegiatan ekskulnya anak-anak, alhamdulillah semuanya support Kak Des. Oke, luar biasa penonton. Bunda, program Bundo ya, karena ini Suara Minang TV, jadi programnya Bundo gitu. Sengaja program ini kami hadirkan sebenarnya bahwa kita ingin menginspirasi banyak perempuan, banyak ibu-ibu gitu. Dan sekarang kita tampilkan yang seperti ini, kecil-kecil sudah punya talenta, punya prestasi gitu. Nah ini akan mudah-mudahan kita hadir di sini itu akan membangkitkan ibu-ibu yang tidur di rumah selama ini gitu. Bahwa mereka akan melihat, oh ternyata ibu itu juga bekerja, tapi kenapa bisa anaknya gitu. Terus kenapa ibu itu juga bekerja kok anaknya kenapa bisa diantar ke sana ke sini, kenapa bisa dia gali bakatnya gitu. Nah kita hadir di sini bagaimana kita bisa menginspirasi banyak ibu-ibu kaum perempuan supaya bisa memperhatikan dimana, karena Batam itu dunia kerja, jadi kita tidak hanya memikirkan bagaimana untuk uang, karena memang hidup itu butuh uang ya Bunda, tetapi kita harus bagaimana memanage waktu itu. Ini untuk anak, ini untuk kerja gitu. Jadi bakat anak itu tersalurkan, potensi anak itu bisa kita gali gitu, dan juga nggak terputus dengan kerjasamanya dengan guru di sekolah. Mungkin orang tua lebih rajin kan ya Bunda ya, gimana Pak anak saya di sekolah gitu, ada nggak anak gitu ya. Nah itu itu Kak Des. Terkadang kita malah ada kita yang WA orang tua pun kadang nggak dibalas gitu, kadang lama balasnya gitu. Seharusnya guru itu yang aktif, wali murid itu yang aktif ke guru gitu kan. Bu anak saya gimana Bu di sekolah, nah ada di mana kekurangannya gitu. Nah sehingga guru itu pun enak, dia akan sharing dengan orang tua, oh ternyata orang tuanya peduli banget gitu dengan anak. Nah gitu. Oke, Bunda, sebelum kita lanjut, kita sudah banyak juga penonton. Kita bacakan dulu komentar dari mereka. Ada Saf Ical, keren anak-anak berbakat. Iya. Terima kasih. Kemudian Datuk Maruhun Basa, Dek Syakira anaknya Papa Huday yang ganteng tuh ya katanya. Papa Huday, tahunya kami Pak Hidayat, gak tahu Huday. Kayaknya nama. Iya benar. Kemudian Assalamualaikum Bu Des, lama bana ndak siaran taraga lawak, salam sayang sama anak-anak. Oke, salam kembali. Camar liar, keren banget. Terima kasih. Harjo, aplos anak-anak berbakat luar biasa SMTV, terima kasih. Gusli, dunia anak-anak memang menyenangkan ya, apresiasi buat orang tuanya yang begitu memperhatikan potensi bakat untuk berkembang ke depannya. Nah, ini yang perlu kita juga orang tua perlu pikirkan, seperti komentar dari Gusli ini, bahwa dunia anak itu nggak akan terulang lagi ya Bunda ya. Nah gitu. Betul Kak Des. Kalau dulu di zaman kita mungkin belum bisa sebegininya gitu ya Bunda ya.
Iya, belum secanggih seperti sekarang ini gitu. Jadi kita nggak ingin kita yang dulunya nggak bisa seperti ini terulang lagi ke anak-anak gitu, benar. Jadi kita berikan masa anak-anak itu sehingga mereka itu bisa mengenal, oh kecil aku begini Iya, gitu, betul. sehingga Punya nggak akan kenangan menjadi penyesalan Iya. kita kelak gitu. Betul, betul. Kok anak orang lain bisa, anak kita enggak gitu, sehingga anaknya mama sih sibuk kerja aja, sayanya nggak bisa kemana-mana kan gitu. Iya. Nah sekarang kita pikirnya bahwa dunia anak itu memang menyenangkan. Betul. Dan kita berikan dunia mereka gitu, sehingga sampai pada masanya mereka akan mencari jati diri mereka sendiri. Betul. Mereka mau jadi apa? Ini kan masih anak-anak, mereka kita gali aja dulu Iya, semua yang ada di diri mereka. Kita kembangkan potensi mereka, nanti mereka yang akan memilih sendiri mau kemana mereka. Kemudian ada hilang deh. Di YouTube belum buka. Kita lihat dulu di YouTube. Apa pelan-pelan. Tetap jadi adik kesayangan Queen. Adik sapa dulu di teman di YouTube. Nggak jumpa. Sapa dulu adik. Hai. Oke, sambil kita mencari link yang dari YouTube. Nah, penonton, kita ingin menyaksikan performan mereka bertiga, walaupun sebentar. Kita ingin melihat, ternyata saya pikir Abi. Nah, Abi itu sahabat saya, Bunda. Jadi saya juga di bawah naungan KKG Seni di Kecamatan Sagulung gitu. Tapi saya nggak terlalu orang seni lah. Seni saya di sini lah, saya hobi seni bercuap-cuap kali ya. Jadi sekarang saya agak cerewet sedikit mungkin ya. Jadi saya lebih suka di MC gitu. Nah, saya dulu lebih hobi itu kepada puisi, pidato gitu. Kalau di kampung saya hobi nari, tapi di Batam saya udah gak hobi gitu. Karena di Batam udah dibentuk jadi perempuan mandiri, jadi udah Wonder Woman, nggak nari lagi gitu kayaknya, mesti harus tegak gitu. Jadi lebih, tapi saya jumpa dengan Abinya sama-sama di bawah KKG Kesenian Kecamatan Sagulung gitu. Kalau Abi memang orang seni dia. Iya. Dia, tapi Queen kemarin udah sampai ke tingkat provinsi, menang nggak? Udah sampai ke provinsi? Udah. Menang nggak? Alhamdulillah juara 3. Oh, juara 3, Masya Allah. Batam berarti juara 3 ya. Itu udah luar biasa banget ya. Setelah dari kecamatan sampai ke kota, masuk ke provinsi. Ternyata di provinsi Queen harus belajar lagi gitu ya. Karena masih terlalu kecil juga. Masih banyak waktu Queen untuk belajar lagi. Boleh kita tampilkan sebentar? Nah, Amanda udah bangun? Udah? Oh iya, nah di sini aja kita bacain dulu nih. Cikgu Titik, semangat anak Ibu Amanda. Yang mana Amanda? Oh, Bu Titik. Kemudian ada Tengku M. Algaisan Abiza. Nah ini apa nih, tahu edukasi yang sangat menginspirasi anak-anak naungan edukasi yang sangat menginspirasi anak-anak mengembangkan bakat dan mempertahankan tradisi. Sani Tamrin, ayo semangat Amanda. Kemudian ada Endang Wiyastuti, Mbah Uti bangga dari Palembang. Ini mbahnya siapa ini, Mbak Uti? Oh, Queen. Iya, dari Palembang. Nah, Bunda, ini bisa ditonton, bahkan udah SMTV juga sudah tayang sampai ke internasional juga. Nah, jadi dari mana Bunda bisa kirim linknya kemana, nanti maka orang akan bisa nonton gitu. Kemudian ada Intan Arnes, Queen. Ini Intan gurunya 01. Nah, ini guru tari juga ya? Iya. Salam dulu. Halo Bu Intan. Kemudian Aman.
Ada Cekgu Titik lagi. Amanda, anak ibu luar biasa. Ini nungguin adik Anda. Kemudian malam ini mungkin adek Manda. Umar Wira, anak gadisku meski bangun tidur tapi tetap berani tampil, keren anak gadisku. Siapa itu? Itu siapa? Bebek, salam dulu. Kasih salam Bebek. Hai Bebek. Gitu. Amanda sekarang lagi di Suara Minang TV, bilang. Malu. Kemudian ada Abi lagi. Semangat Ratu-Ratu Om Abi, Syakira, Ratu Amanda. Semua kebanggaan Pak Abi terbaik. Iya, Pak Abi keren. Bilang. Ini Pak Abi. Intan Arnis. Oh, ini Pak Abi Kades. Iya, tahu loh, Bi. Selamat ulang tahun juga buat Abi. Kita udah ngucapin selamat untuk Udah. Pak Abi. Udah. Kasih hadiah nggak Pak Udah Abi? baca-baca. Ke bawah. Oh, lupa bawa. Aduh, sabar ya, Pak Intan Abi. Arnis Good. Sabar ya Pak. Oke, penonton Malam kita ini nungguin saksikan dulu Anak sekilas, gadisku meski bangun lagunya tidur tapi Intan tetap Payung. berani tampil, Intan Payung keren ya? anak gadis. Iya, Intan Payung. Oke, Amanda mau tampil, silakan cantik. Nih sini. Sama ini bertiga sayang. Pegang. Oke, sini. Nih mau tampil apa aja? Mau nari boleh, mau dance boleh, mau model boleh. Barengan bertiga Pak. Iya, bertiga. Kemarin kan dapat basket tuh. Iya. Nah, tampilkan aja yang ininya. Kalau nggak pakai musik bisa. Tampilin aja gitu. Oke, ya. Nih, pada nonton kita saksikan dulu. Mereka baru dapat nih juara basket ya di Gutaran Pambil baru beberapa hari kemarin ya, Bunda ya. Semangat jalan aja. Oh iya. Oke. Sedikit aja nanti ambil part ini ya. Nah, ini yang paling centilnya ini nggak tahan, nggak berjoget terus nih. Ayo, adik Amanda aja. Ayo deh. Maju situ ya. Dia aja sini saya. Oke. Kalian bertiga ke sana. Kita saksikan dulu para ratunya Intan Payung. Yang bangun tidur tadi penonton udah happy. Enggak, saya senang aja benar-benar anak-anak ini begini senang gitu. Lucu gitu lihatnya. Kalau zaman kita dulu bisa seperti ini ya Pak. Sekarang udah banyak sanggar ya.
Oke. Oh, itu tangannya ya? Gimana? Harusnya pegang sapu tangan. Iya, tadi yang di basket kemarin kan. Ini narasumber kita yang tadi tertidur pun udah bangun ya. Semangat ya adik ya. Udah terkumpul. Amanda kan udah bangun nih. Amanda senang nggak ada di sini sekarang? Enggak, Allahu Akbar. Nggak ada balanang. Nggak ada apa? Balanang. Apa tuh? Nggak ada kakeknya. Oh gitu. Oh kakek. Kalau Sakira senang nggak malam ini bisa tampil di Suara Minang TV? Senang. Kalau senang, Sakira sampaikan ke kawan-kawan yang di luar sana. Nonton nggak? Sakira boleh expose apa yang ada di diri Sakira. Sakira mau kasih tahu apa tentang diri Sakira ke teman-teman yang di luar sana, dan Sakira ajak Teman-teman, dengan menari saya jadi lebih berani tampil di depan umum. Jadi apakah kegiatan seni ini bagus atau gimana? Bagus, iya. Bagus. Ya sampai tengok gitu. Dan Sakira juga boleh sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Oh iya. Om Abinya. Selamat ulang tahun, Om Abi. Semoga Semoga Panjang sehat umur. selalu, karena Om Abi kos yang paling apa? keren. Paling keren, wah. Kesayangan para ratu. Iya. Kalau moodnya itu nggak bagus, kalau udah datang Om Abi semua pada jadi di raise up. Dari nggak mood bisa mood ya. Dari nangis jadi nggak nangis. Oke, kita lanjut ke Queen. Queen, sampaikan apa yang mau Queen sampaikan, dan Queen bisa ajak kawan-kawan Queen untuk bisa juga seperti Queen yang bisa tampil, yang bisa nari, bisa model dan segala macamnya. Tapi Queen boleh ngucapin Pak Abi dulu? Boleh, silakan. Pak Abi, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Ya, sampaikan. Apa yang pengen sampaikan buat teman-teman? Ayo teman-teman. Teman-teman, ayo coba kalian cari sendiri prestasi kalian. Ayo dari bakat Kalian.
Karena seni itu menyenangkan. Wah, seni itu menyenangkan. Kalau seni itu cantik terus, ya kan dandan terus. Kemudian gerak terus berarti sehat. Ya. Benar? Iya. Tapi tetap semuanya butuh pengorbanan ya, Queen ya. Iya. Kalau di saat sekarang mungkin anak-anak yang lain udah pada tidur. Tapi Queen sekarang di sini. kita ini. Kalau saat anak-anak bermain, Queen latihan gitu ya. Jadi Queen kalau misalnya latihan pelajaran kedua Queen nggak ikut. Oh iya gitu. Ya berizin. Oh izin. Kalau kemarin lomba yang sampai ke tingkat provinsi dari apa? Itu kalau nggak salah Hari apa? Lebaran. iya Lebaran. Hari Raya. Oh, berhari raya. Hari Raya. Senang Queen bisa mewakili Kota Batam ke provinsi. Senang. Senang. Kemarin siapa yang antar ke sana? Yang nganter ke sana ya? Untuk tingkat provinsinya kan kita take video. Oh video ya. Oh gitu. Oke. Kota baru kita. Oke, baik, silakan Bunda, apa yang Bunda mau sampaikan ke para bunda-bunda yang ada di luar sana, sehingga apa yang Bunda sampaikan mudah-mudahan menginspirasi untuk bunda-bunda yang ada di luar sana dan memberikan motivasi kepada putri-putrinya di rumah, sehingga program kita pada malam hari ini memberikan manfaat untuk para wanita di luar sana. Silakan Bunda. Sini dulu sayang. Pinjamnya. Oke, terima kasih. Pesan untuk para bunda-bunda yang ada di rumah. Ayo semangat untuk Ke kamera sana. Ayo semangat untuk menggali bakat anak kita sedini mungkin. Dengan dunia sekarang ini yang ada di Batam, dunia seni di Batam itu tidaklah sulit kita untuk mencari. Zaman kita dulu kan kita susah nih cari sanggar di mana. Kalau sekarang itu sanggar itu sudah alhamdulillah di Batam ini sudah begitu rame, udah bangkit untuk membagikan seni itu, membangun seni itu. Intinya lebih banyak lagi berkomunikasi ke anaknya Kak Des. Iya. Anak kita ini maunya di mana? Jangan pula nanti kita anak sukanya mewarnai, kayak saya dulu saya masukkan Queen di mewarnai karena suka coret-coret dinding, ternyata tidak menjamin coret-coret dinding itu dia suka mewarnai. Ternyata dia meliriknya ke lain. Jadi jangan kita patah semangat dengan anak kita tadi kita arahkan ke dunia mewarnai, ternyata tidak di sana, kita gali lagi ke tempat lain. Insya Allah ada itu nanti jalan, ada celahnya. Anak kita ini maunya kemana? Yang penting intinya waktu itu yang harus kita betul-betul pantau. Oh, anak ini jam sekian harus ke sini. Tapi ya itu tadi, dengan mereka terjun ke dunia seni, otomatis jam main dia berkurang. Dengan gadget pun berkurang. Alhamdulillah Kak Des, untuk sejauh ini Queen itu kalau udah malam tidak ada kata main handphone, karena bagi saya besok dia ada lagi kegiatan yang lebih butuh tenaga dia, karena latihan alhamdulillah kenal sama Pak Abi, latihan sama Pak Abi itu tidak bisa main-main. Pak Abi lebih konsisten bahwa kalau udah kita cintai seni ini jangan setengah-setengah, pasti kita butuh pengorbanan ya Kak Des, sebagai kita orang tua. Kalau kita support, kalau kita dukung anak-anak, cintain dulu, kita suka dulu ke seni itu. Kalau kita udah jatuh cinta sama seni, kita tak peduli siang malam Kak Des. Pulang subuh, tak akan kita terasa. Tapi kalau kita dua-dua suami istri nih, satunya tidak menyukai, pastilah yang satunya, wah kita ada kegiatan di sini, nanti miss-nya di sana. Kalau tidak saling support. Kayak gini kita dipanggil nih, kita diwawancarain, apa. Kalau kita suami istri tidak matching atau orang kami, tak akan bisa itu. Nah udahlah ngapain gitu, udah malam juga. Kalau malam-malam ngapain pula bawa anak-anak gitu. Tapi kalau dua-dua kita suami istri udah cinta apa yang seni anak kita sukai, dunia anak kita itu,
Kita mau pulang subuh, pulang sore, pulang malam, kayaknya enjoy aja. Selagi kegiatan anak-anak itu positif dan kita pantau. Intinya seperti itu. Apalagi masih anak-anak kecil-kecil, ratu-ratunya Pak Abi seperti ini kan butuh pendamping kita. Benar nih. sekali. Kalau kita tidak mendampingin mereka, kayaknya kita tidak bisa memberi semangat. Kayak si Manda, alhamdulillah kan lama-lama kan terbangun. Iya, Ya. benar. Jadi di sini ayo para orang tua, terutama ibu-ibu, saya tahu bahwa di Batam itu dunia kerja ya Kades. Benar. Tapi di dunia kerja itu jangan kita kesampingkan bakat anak-anak kita. Karena dengan bakat mereka tuh bisa menggali apa sih yang bisa mereka berikan, apa yang bisa mereka tampilkan. Kalau kita support mereka, insya Allah nanti mereka berhasil, Kades. Apalagi sudah memberikan prestasi ya Iya, Bunda ya. iya. Hilang capek orang tua. Bilang, Kades kita kadang-kala tuh pulang udah malam, ya Allah pulang udah malam. Kalau saya mikirnya gini, Queen besok masih kuat nggak ya? Tapi dia alhamdulillah dengan bimbingannya Pak Abi, terima kasih Pak Abi dan Sanggar Intan Payung, betul-betul saya merasakan punya pembimbing, punya orang tua buat anak saya. Pak Abi sama guru-guru yang lain sangat mengerti, oh Queen ini seperti ini anaknya. Tinggal kita aja komunikasinya sama Pak Abi seperti apa kurangnya si Queen tuh gimana sih Pak Abi, moodnya di mana. Jadi dari sana kita dapat, oh anak ini ternyata tidak bisa seperti ini ke kita, dia dapatnya ke Pak Abi. Tapi kita tetap kita pantau, oh ini berarti anak ini maunya seperti ini, oh Queen ini tidak bisa di kata-kata agak tinggi sama saya, tapi kalau sama Pak Abi oke aja sih. Oke aja, Ya. karena beda ya orang tua dan guru Iya, ya. betul, karena punya metode tersendiri. Saya untuk menyampaikan ke Queen segala sesuatu itu pasti beda dengan Pak Abi. Pak Abi lebih mungkin lebih ke merayu tapi tegas. Tapi kalau kita ini emak-emak tahulah sendiri Kak Des. Bisa Queen bagi dia itu merepet kata anak-anak kan, tapi tujuan kita satu. Kita pengen yang terbaik. Kalau udah kita terjun ke dunia seni, jangan setengah-setengah. Ayo, pasti kita Full ya. Full, harus full. Oke, terima kasih Bundanya Queen. Oke. Kita lanjut ke Mama Sakira. Sepertinya udah panjang lebar ya disampaikan oleh Mama Queen, karena memang sudah duluan turun ya. Sama-sama belajar. Tapi kita sama-sama belajar. Benar. Itu pasti. Belajar dimanapun, kapanpun ya. Jadi melalui acara ini saya mau nyapa dengan bunda-bunda, ibu-ibu yang di rumah, bahwa di zaman saat ini ya, Gen Z ini, kita harus melawan ini nih, benda yang seperti ini Iya, ya, benar. gadget itu. Kalau bagi saya pribadi itu tidak ada kata ampun ya bagi gadget. Jadi anak-anak tidak punya HP, tidak. Saya punya HP 1, 5 rebutan make. Oh, satu untuk ini. Ya, 1 for 5. Saya HP 1, 5. Jadi yang besar itu cowok itu juga belum. Ya tidak, kita atur aja kalau kita libur ya, atau dia mau sukanya apa. Jadi yang besar itu misalnya dia suka science, kayak foldable flip, bikin dari tutorial bahasa Inggris, saya kasih waktu nanti bikin apa seperti itu. Kalau misalnya nengok yang entertain itu dibatasi juga. Karena kalau udah lama di gadget, mereka kurang ini ya, explore yang positif. Makanya dengan kegiatan ini, nah seni ini mereka kan menyita waktu nih buat nari, buat nyanyi, buat piano kayak Shakira. Jadi ini agak terkesampingkan Benar. gitu, Kak Des. Diisi dengan kegiatan yang positif ya. Iya positif, karena ini gadget sangat mengganggu untuk Benar. usia mereka ini. Nanti tonton yang nggak kurang pas gitu kan. Nah jadi dengan kegiatan positif anak-anak bisa lebih terarah. Satunya kegiatan seni ini. Jadi di Sanggar Intan Payung ini yang dimana fokusnya pada Melayu ya, karena kita Melayu. Jadi kita bisa targetnya ikut kegiatan-kegiatan seni. Nah mudah-mudahan yang lain kalau mau bergabung boleh dengan kita ya. Kita di Tiban Center dengan pusat di sana.
bisa nanti kita akan nggak tari aja. Bulan depan kita mau launching itu nyanyi juga, modeling, puisi, bermacam-macam talent anak-anak. Semua Jadi- seni pokoknya jadi gitu. talent anak-anak itu maunya apa? Ayo gitu, ditampung Kak Des. Benar. Jadi anak-anak memang senang, nggak dipaksa. Kamu puisi ya? Bukan. Maunya apa? Saya modeling. Ayo modeling. Nah, jadi di Sanggar Intan Payung bisa. Ayo kita join di sana. Udah 20-an mulainya sekarang di sana. Gitu. Nah, Yang pastinya bahwa menurut Bunda Syakira kegiatan positif mengurangi anak untuk bermain gadget. ya, kecanduan Karena gadget sekarang yang saat memang ini sangat dunianya dunia gadget iya ya. betul Bunda, ya. saat ini. Oke, baik, terima kasih Bunda Syakira. Kita lanjut ke maminya Amanda. Iya. Oh iya. Kalau dari saya untuk bunda-bunda yang mageran ya jadinya. Mami. Jadi kita itu harus saling support. Saling support itu suami istri ya kak ya. Itu Mbak Uti. Iya. Jadi kalau suaminya mensupport, kita mau keluar dari pulang kerja, mau ngantar lagi anak latihan, udah itu pulang sore anaknya lagi ngaji, mau les, nah itu otomatis pekerjaan rumah, terus kayak perlengkapan suami, jadinya kan jadi agak terlalaikan gitu. Nah jadi kalau dari saya harus saling support suami istri. Supaya kemajuan anak pun Iya. bisa berjalan dengan lancar. Jadi Begitu. tidak miskomunikasi. Jadi kalau lancar semuanya kita pun jadi semangat untuk mencari bakat anak ini apa sih? Gitu. Yang ini nganternya nggak ada beban gitu ya, Ya, Bunda ya. benar. Oke. Mau pulang jam berapa? Iya. Hmm. Saling percaya ya. Oke, cukup Bunda? Oke, penonton tak terasa 1 jam lebih ya kita di sini. Target kita tadi hanya 1 jam, ternyata sudah 1 jam lebih. Kita bacakan komentar terakhir. Assalamualaikum Unides, di mana lokasi Suara Minang kini? Kalau malam ini kita hadir dari Studio 2 di Sekretariat IKSB Kota Batam di Batam Center, di Hotel Kaliban. Kalau studio 1 kita masih tetap di Tiban Koperasi. Teku Abiza Hapsi, semangat ibu hebat dan anak-anak hebat, carilah pelatih yang paham anak dan tidak membatasi anak-anak untuk terus berkarya. Abi luar biasa. Kemudian Pak Fred mengirimkan bintang terima kasih. Oke penonton, terima kasih sekali lagi untuk Queen yang cantik, Syakira yang matanya udah mulai merah, udah mulai ngantuk. Kemudian buat Amanda yang moodnya baru muncul. Terima kasih juga buat maminya Amanda, buat mamanya Syakira dan bundanya Queen. Kemudian terima kasih kepada semua penonton yang masih setia menonton di Suara Minang TV. Dan sekali lagi penonton, saya sampaikan bahwa sebagai seorang ibu, kita mesti punya waktu untuk anak kita dan carilah di mana talenta atau bakat anak kita, kemudian berilah mereka jalan untuk menyalurkan apa yang mereka mau. Dan juga dari Bunda Queen tadi bahwa berikan laluan gitu untuk anak kita mengembangkan potensi yang ada di diri. Kemudian dari mamanya Syakira bahwa kegiatan yang positif akan mengurangi anak kita bermain gadget. Kemudian dari maminya Amanda bahwa segala sesuatu itu harus matching suami istri sehingga maka akan membentuk pribadi anak yang lebih baik lagi. Sehingga apapun itu yang dilakukan oleh seorang ibu, oleh seorang istri, suami harus paham. Karena tugasnya seorang istri sekarang tidak hanya di sumur, kasur dan dapur ya Bunda ya. ternyata Kayaknya di luar tugasnya sana. istri itu memang Wonder Woman, wanita Iya. itu memang Wonder Woman.
serba bisa. Mau jadi guru bisa. Bisa. Mau Tukang jadi ojek. menteri keuangan oke. Iya, tukang Mau ojek. jadi bodyguardnya anak-anak Boleh. oke ya. Iya, betul. Siap turun kapan saja dan kemana saja. Nah, penonton wanita itu luar biasa. Kita perjuangan Kartini itu tidak sia-sia, memberikan laluan, memberikan keleluasaan kepada wanita untuk bisa berkarya, dan sekarang saatnya berkarya untuk anak-anak sendiri. Dan saya Desmanis beserta seluruh All Crew Suara Minang TV mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah setia menonton tayangan Suara Minang TV, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam percakapan tadi, di dalam bincang-bincang kami Iya, ada yang tidak betul. pada tempatnya ya Bunda. Iya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi kami juga mengiklankan kepada para anak-anak yang butuh sanggar, ada sanggarnya Intan Payung yang menaungi para 3 ratu ini. Iya. Dan penonton yang ingin juga anaknya diekspos, yang dengan segudang talenta dan prestasi, boleh menghubungi Suara Minang TV. Dan sekali lagi penonton tetap setia dengan Suara Minang TV. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage Suara Minang TV. Dan untuk itu saya mohon pamit undur diri beserta seluruh narasumber, dan bertemu kembali di lain waktu, tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya.